sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Putri Sinaga, program studi akuntansi angkatan 2022, mahasiswa Universitas Tengku Umar. Di sini saya sudah sampai di makam pahlawan nasional yaitu Tengku Umar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Tengku Umar dan perjuangan-perjuangan Tengku Umar. Tengku Umar dilahirkan di Melaboh, Kabupaten Aceh Barat pada 1854 di Gampong Masjid atau sekarang Kampung Belaka, Kecamatan Johan Pahlawan, Melaboh, Aceh Barat. Ayahnya bernama Tengku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mahoni. Dari pasangan ini dikaruniakan 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Tengku Musa, Cut Intan, dan Tengku Mansur. Tengku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Tengku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Tengku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika beranjak dewasa pada 1873 meletus Perang Aceh, Tengku Umar baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Tengku Umar sudah diangkat sebagai Keucik Gampong atau kepala desa di daerah Daya Melaboh. Tengku Umar ini memiliki 3 orang istri. Yang pertama ialah Nyak Sofia, dan yang kedua Nyak Mah Digali Putri, dan yang ketiga Cut Nyak Din, anak dari Tengku Nanta Setia yang merupakan saudara ayahnya. Tengku Umar sudah memanggul senjata dan bertempur melawan Belanda sejak usia 19 tahun, kemudian dimulainya agresi Belanda pertama pada 1873. Tengku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengorbankan perang sabit. Jabatan yang pernah disandang oleh Tengku Umar juga sangat banyak. Pertama, pada 1887, Tengku Umar pernah menjabat Keucik Gampong Darat, sekarang Kecamatan Johan Pahlawan, sekaligus menjadi Panglima Pertahanan Rakyat saat Belanda menyerang Melaboh pada 1878, bersama dengan Teuku Cik Abdul Rahman, putra mahkota Teuku Cik Ali Ulebalang Melaboh. Pada 1889, ia diangkat oleh Sultan Aceh sebagai Laksamana atau Amirul Bahar atau Panglima Laut untuk Aceh bagian barat. Ia aktif membantu keuangan Sultan Tengku Cik di Tiro dan Panglima Polem lewat uang sabil yang dikirim secara teratur. Tengku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian perang kembali tersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Tengku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Din marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tengku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tengku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. Pada 30 Maret 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000, Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polem Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dijkherhof sebagai pengganti Gubernur Banten yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Heerts bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar.
Belanda yang amat geram mengerahkan pasukan untuk memburu Tengku Umar. Tengku Umar dan pasukannya melarikan diri menuju Meulaboh. Ternyata ada pengkhianat yang melaporkan kepada Belanda mengenai posisi Tengku Umar. Betapa terkejutnya Tengku Umar setibanya di Meulaboh pada tengah malam 11 Februari 1899 itu, ia disambut tembakan dari arah depan, dari belakang menyusul pasukan Belanda yang juga mengancarkan serangan. Tengku Umar tertangkap, terjepit, dan akhirnya terkena tembakan hingga gugur. Kemudian, para sahabat berupaya menyembunyikan tubuh Tengku Umar yang telah meninggal setelah terkena tembakan peluru tentara Belanda pada 11 Februari 1899 atau 120 tahun lalu. Karenanya tapak tilas itu menelusuri rut perjalanan kaki sahabat membawa tandu berisi tubuh Tengku Umar hingga sampai ke Mugorayu, Kecamatan Panton Reu, sebagai tempat perbaringan akhir suami dari Cut Nyak Dien tersebut. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087 TK 1973 tanggal 6 November 1973. Nama pahlawan pemberani ini juga dijadikan nama jalan di kota-kota besar. Melalui semangat perjuangan yang diwariskan Tengku Umar, semoga dapat menjadi teladan bagi kita semua, terus berjuang memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan tugas dan peran kita masing-masing.